Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada proyek akhir kalkulus diferensial dari program studi statistika dan sains data Rombel 1 angkatan 25. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dengan tema aplikasi turunan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Andrea Aprilianto dengan NIM 25042200039. Dan selanjutnya, Kenalkan nama saya Naurah Nazifa dengan NIM 25042200026. Perkenalkan nama saya Zabir Rafnan Nurkodhasa dengan NIM 2500028. Perkenalkan, saya Hanif Wijaya dengan NIM 25042200030. Perkenalkan, saya Aufa Nabila Saka dengan NIM 2504220033. Baiklah, yang pertama, apa itu turunan? Turunan adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Turunan menyatakan bagaimana nilai fungsi berubah ketika variabel independennya mengalami perubahan yang sangat kecil. Rumus dasar turunan. Jika limit tersebut ada, maka fungsi disebut memiliki turunan pada titik tersebut. Makna turunan kemiringan garis singgung kurva di suatu titik menunjukkan arah dan laju perubahan. Digunakan untuk analisis pertumbuhan, kecepatan, perubahan laju, optimasi, dan fenomena dinamis. Bentuk umum turunan. Turunan pertama dari fungsi fx didefinisikan menggunakan limit perbandingan selisih dengan f turunan x limit h mendekati O. F dikali X plus H minus Fx dibagi H. F turunan X merupakan sebuah fungsi yang memberikan kemiringan garis singgung atau laju perubahan untuk setiap nilai X di mana limit tersebut ada. Proses ini dapat diulang untuk mendapatkan turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Aturan diferensial dasar. Terdapat sekumpulan aturan praktis untuk menghitung turunan tanpa selalu kembali ke definisi limit, meliputi aturan konstanta. Jika fx adalah c, maka f turunan x adalah 0. Aturan pangkat. Aturan pangkat. Jika fx adalah x pangkat n, maka f turunan x adalah n dikali x pangkat n minus 1. Aturan perkalian dengan konstanta. Jika fx maka c dikali gx, maka f turunan x adalah c dikali g turunan x. Aturan penjumlahan. Fx adalah gx plus hx, maka f turunan x adalah g turunan x ditambah h turunan x. Aturan lain termasuk aturan perkalian, pembagian, dan rantai. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan ini dapat kita gunakan dalam berbagai hal. Yang pertama adalah untuk menentukan interval naik dan turun. Nah, dalam kalkulus, turunan pertama ini dapat memberikan kita informasi mengenai apakah suatu fungsi itu naik ataupun turun. Nah,
Konsepnya adalah jika turunan pertama ini bernilai positif atau lebih dari 0, maka suatu fungsi ini akan naik. Sedangkan jika turunan pertama ini bernilai negatif atau kurang dari 0, maka fungsi akan turun. Nah, manfaat dari kita mengetahui hal ini adalah dapat kita gunakan untuk analisis gerak, yaitu apakah suatu gerak ini lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian kita juga dapat mengetahui perubahan tren pada data. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan kecekungan suatu grafik. Nah, jika tadi yang turunan pertama ini mengetahui apakah satu fungsi itu naik atau turun, nah turunan kedua ini dapat menunjukkan sebuah lengkungan suatu grafik fungsi. Nah, konsepnya adalah apabila turunan kedua ini bernilai positif atau lebih dari 0, maka grafik akan cekung ke atas. Sedangkan jika turunan keduanya ini bernilai negatif atau kurang dari 0, maka suatu grafik ini akan cekung ke bawah. Nah, manfaat yang dapat kita dapatkan dari mengetahui kecekungan suatu grafik adalah yang pertama dapat kita gunakan untuk analisis bentuk kurva. Kemudian dapat juga untuk menentukan titik belok atau inflection point. Nah, kemudian yang ketiga adalah turunan ini dapat untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, turunan ini dapat digunakan untuk mencari titik ekstrim dari suatu fungsi, yaitu nilai tertinggi maksimum atau terendah minimum. Nah, konsepnya adalah titik ekstrim ini terjadi pada saat turunan pertama ini bernilai 0 atau titik kritis. Nah, manfaat yang dapat kita dapatkan dari mengetahui nilai maksimum dan minimum adalah yang pertama kita dapat menghitung optimasi keuntungan dan biaya. Kemudian yang kedua adalah menentukan volume atau luas optimum dalam suatu rekayasa. Kemudian yang keempat adalah turunan ini dapat digunakan untuk menentukan ekstrim lokal dan global, di mana nilai ekstrim pada titik tertentu yang hanya titik tertentu itu disebut lokal, sedangkan jika dalam keseluruhan interval itu disebut sebagai global. Nah, konsepnya jika lokal ini tuh hanya di sekitar titik, sedangkan global ini berada di seluruh interval. Nah, manfaat yang dapat kita dapatkan adalah dapat untuk menentukan nilai terbaik secara keseluruhan. Kemudian dapat juga digunakan pada perencanaan dan analisis sistem. Kemudian yang kelima adalah turunan ini dapat digunakan untuk menghitung kecepatan dan percepatan dalam bidang fisika. Nah, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa mengetahui analisis gerak benda dan perancangan alat transportasi dan robotik. Kemudian yang terakhir adalah turunan ini dapat kita aplikasikan dalam ekonomi dan juga teknik. Nah, turunan ini dapat membantu menghitung perubahan biaya, pendapatan, dan variabel teknik. Contohnya adalah biaya marginal. Nah, biaya marginal ini merupakan contoh dari turunan dari fungsi biaya total. Kemudian, gradient descent, yaitu pada mesin learning. Kemudian yang ketiga adalah analisis laju tegangan dan arus listrik. Nah, manfaatnya adalah perhitungan keuntungan ini menjadi optimal dan optimasi sistem teknologi. Nah, demikian ringkasan materi. Selanjutnya masuk ke contoh penerapan soal yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Oke, untuk soal yang pertama, itu ada seorang mahasiswa sedang mengerjakan tugas menulis di perpustakaan. Fungsi yang menggambarkan jumlah halaman berkualitas, yaitu H, yang berhasil ditulis mahasiswa selama T, yaitu jam adalah HT 50T dikurang 4T kuadrat ditambah 0,1T pangkat 3. 0 lebih besar. Untuk 0 lebih kecil dari untuk 0 lebih kecil dari sama dengan T, lebih kecil dari sama dengan 8. Dengan menggunakan fungsi ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tentukan nilai T dalam interval 0,8 yang memaksimalkan jumlah halaman berkualitas yang ditulis. HT yang ditanyakan adalah HT. Yang kedua,
Hitung nilai maksimum HT yang dapat dicapai pada interval waktu tersebut. Untuk menjawab soalnya, yaitu kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Dengan pertanyaan nilai T dalam interval 0,8 yang memaksimalkan jumlah halaman berkualitas yang ditulis. Yang pertama kita cari turunan HT dulu. Dengan H turunan T yaitu memakai rumus dasarnya yaitu D per DT, masukkan nilainya yang ditanyakan 50T dikurang 4T kuadrat ditambah 0,1 T pangkat 3. Lalu setelah itu kita kalikan yaitu 50 dikurang 8T ditambah 0,3 T kuadrat. Lalu setelah kita menemukan H turunan T, maka kita cari titik kritis yang terjadi saat H turunan T sama dengan 0, yaitu 0,3 T kuadrat dikurang 8T ditambah 50 sama dengan 0. Dengan rumus T sama dengan minus B lebih dari akar B kuadrat minus 4C dibagi 2A, yaitu dimasukkan nilai B, T, dan nilai AC-nya. Minus 8 kurang lebih dari akar minus 8 kuadrat dikurang 4 dikali 0,3 dikali 50 dibagi 2,0,3. Maka minus kurang lebih dari akar minus 64 yaitu hasil dari pangkat minus 8 kuadrat dikurang hasil dari minus 4 dikali 0,3 dikali 50 yaitu 60. Lalu dibagi 0,6 yaitu hasil dari 2 dikali 0 dikali 3. Maka T sama dengan 8 kurang lebih dari 8 plus minus akar 4 dibagi 0,6. Maka T 8 plus minus 2 per 0,6. Maka nilai T adalah nilai T satunya yaitu 8 ditambah 2 dibagi 0,6 yaitu 16,67 jam. Maka nilai T1 yang lainnya yaitu 8 minus 2 per 0,6 yaitu 10 jam. Karena titik kritis tidak ada dalam interval 0,8, maka nilai maksimum yang harus terjadi pada salah satu batas interval yaitu T sama dengan 0 dan T sama dengan 8. Yaitu, kita hitung dulu pada T sama dengan 0 yaitu H H0 sama dengan 50 dikali 0 dikurang 4 dikali 0 dikali 2 ditambah 0,1 dikali 0 pangkat 3, yaitu hasilnya 0. Pada T sama dengan 8, yaitu H dikali 8 sama dengan 50 dikali 8 dikurang 4 dikali 8 kuadrat ditambah 0,18 pangkat 3. Maka hasil H8 adalah 400 dikurang 4 kali 64 ditambah 0,1 dikali 512. Maka 400 dikurang 256 ditambah 51,2. Dan hasil akhir untuk H8 adalah 195,2. Maka nilai T dalam interval 0,8 yang memaksimalkan jumlah halaman berkualitas yang ditulis tangan adalah T sama dengan 8 dan T sama dengan 0. Yang kedua, kita menghitung nilai maksimum HT. Nilai yang memaksimalkan nilai maksimum yang ada dalam HT yaitu T sama dengan 8, seperti yang telah kita coba sebelumnya, maka dapat ditemukan HT yang dapat dicapai pada interval waktu maksimum tersebut adalah 195,2 halaman. Biaya untuk memproduksi bungkus keripik tempe adalah 1/4 X kuadrat tambah 25X plus 25.000 rupiah. Jika setiap bungkus keripik dijual dengan harga 55X min 12X kuadrat ribu rupiah, maka keuntungan maksimumnya dapat
diperoleh adalah HX sama dengan GX kurangi VX. 5X kurangi 1/2 X kuadrat kurangi 1/4 X kuadrat plus 25X plus 25 sama dengan 30X min 3/4 X kuadrat min 25. Kita cari nilai fungsi H-nya akan maksimum ketika H aksen X sama dengan min 3/4 dikali 2 tambah 30 sama dengan 0. Min 3/2 X sama dengan min 30 sama dengan 30 kali 2/3 sama dengan X-nya 20. Kita substitusi nilai X-nya pada HX. H20 sama dengan min 3/4 20 kuadrat tambah 30 kali 20 kurangi 25 sama dengan min 300 ditambah 600 dikurangi 25 sama dengan 275. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 275.000. Baiklah, untuk soal nomor 3 yakni mengenai teknologi chipset AI. Sebuah perusahaan teknologi sedang menguji chipset terbaru yang bernama Nusantara 8. Mungkin produk dari Nusantara Project yang dirancang untuk menjalankan tugas AI di smartphone atau HP. Berdasarkan pengujian laboratorium, performa komputasi atau kita notasikan sebagai P dari chipset tersebut dalam satuan TOPS, trillions of operation per second, bergantung pada kecepatan clock yang kita notasikan sebagai X dalam satuan GHz yang disuplai ke prosesor. Hubungan ini dinyatakan dalam fungsi Px sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 24x. Namun karena keterbatasan fisik silikon, chipset ini hanya aman beroperasi pada interval kecepatan clock 0 sampai 5 GHz. Carilah pada kecepatan clock berapa chipset harus disetel atau diatur agar menghasilkan performa komputasi maksimum dan berapa TOPS yang dapat dihasilkan. Jadi ada suatu chipset yang dimana kecepatan TOPS-nya itu bergantung kepada kecepatan clock, sehingga yang dinyatakan dalam fungsi ini, sehingga kita disuruh untuk mencari pada clock berapa chipset tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu, kita cari terlebih dahulu titik kritis dari fungsi itu. Kita turunkan fungsinya menjadi dx d per dx min 2x pangkat 3 ditambah d per dx 9 kuadrat ditambah d per dx 24x, itu hasilnya menjadi min 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 24. Untuk setelah mencari turunan pertama dari fungsi tersebut, kita cari titik kritisnya, yaitu dengan menyamakan turunan pertama dengan 0. Kita cari min 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 24 sama dengan 0. Lalu kita bagi kedua ruas dengan min 6. Sehingga min 6 dibagi min 6 sama dengan 1, sehingga menjadi x kuadrat ditambah 18 bagi min 6 sama dengan ini hasilnya min 3 ditambah 24, sehingga itu ditambah 24 bagi min 6 sehingga menjadi min 4.
Sehingga kita faktorisasi menjadi X, sehingga menghasilkan X min 4 dikalikan X min plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan titik kritisnya ialah di X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1. Karena min 1 di sini tidak termasuk dari interval clock-nya, yaitu dari 0 sampai 5, maka kita abaikan saja min 1-nya. Kita gunakan yang 4. Karena operasi dibatasi pada interval 0 sampai 5, kita harus membandingkan nilai fungsi tersebut dengan yang pertama ujung bawah interval, yakni X sama dengan 0. Yang kedua kita bandingkan dengan titik kritis X sama dengan 4. Yang kelima ujung atas interval X sama dengan 5. Kita cari mana hasil yang paling banyak karena kita mencari nilai maksimum. Yang pertama kita cari X sama dengan 0 terlebih dahulu, ya, ini ujung bawah interval. Kita masukkan ke dalam rumus fungsi awalnya, yakni min 2x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 24. Sehingga jika x sama dengan 0 maka menjadi min 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 9 dikali 0 kuadrat ditambah 24 dikali 0. Hasilnya ialah 0 TOPS. Lanjut. Ya. Kebanyakan. Nah, terus kita cari yang X sama dengan 4 atau titik kritis yang kita dapatkan tadi. Kita masukkan ke dalam rumus min 2 dikali 4 pangkat 3 ditambah 9 kali 4 kuadrat ditambah 24 kali 4. Hasilnya ialah min 2 kali 64 ditambah 144 ditambah 96. Kemudian min 128 ditambah 144 ditambah 96, yang hasilnya ialah 112 TOPS. Kita cari saat X sama dengan 5 atau overclock maksimal, yaitu interval paling atas. Ini kita masukkan ke dalam rumus min 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 9 kali 5 kuadrat ditambah 24 dikali 5. Yaitu min 25, hasilnya min 2 dikali 125 ditambah 9 kali 25 ditambah 120, ya, hasilnya 95 TOPS. Sehingga dari 3X tersebut nilai TOPS tertinggi ialah saat X sama dengan 4 atau yang bertepatan pada titik kritisnya. Sehingga seperti HP kita waktu bekerja secara maksimal itu akan menyebabkan HP panas dan performanya akan menjadi turun, sehingga overclock itu sangat tidak disarankan. Karena itu kita memilih X sama dengan 4 saja yang menghasilkan TOPS yang paling banyak, yaitu 112. Jadi kesimpulannya ialah agar chipset Nusantara X menghasilkan performa maksimum, Insinyur Erus menyetel atau mengatur kecepatan clock pada 4 GHz yang nantinya akan menghasilkan performa sebesar 112 TOPS. Baik, selanjutnya adalah soal yang nomor 4, itu berkaitan dengan jarak kendaraan pada waktu terdekat. Nah, di soal ini adalah pada pukul 1, sebuah mobil tangki atau kita tulis sebagai M1 ini berada 30 km di utara sebuah persimpangan. Nah, pada saat yang sama, sebuah bus pariwisata M2 ini berada tepat di persimpangan tersebut. Nah, jika M1 ini bergerak lurus ke selatan menuju persimpangan dengan laju 40 km per jam,
dan M2 ini bergerak lurus ke timur laut, menjauhi persimpangan dengan laju 20 km per jam pada pukul berapa kedua kendaraan tersebut berada pada jarak yang terdekat. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama adalah kita menulis terlebih dahulu variabel apa yang kita ketahui sehingga dapat membantu kita untuk menjawab soal. Nah, di sini kita asumsikan persimpangan itu berada di titik asal atau di koordinat 0,0, sehingga tepat di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kemudian waktu T ini kita ukur dalam jam setelah pukul 13 atau pukul 1. Nah, yang pertama adalah kita menentukan posisi awal dari mobil tangki atau M1. Nah, posisi awalnya itu kan dijelaskan tadi berada di 30 km di utara persimpangan. Nah, utara ini berarti kita melihat di sumbu Y. Sehingga jika dilihat dari persimpangannya kan di 0. Maka karena mobil tangkinya berada di 30 km di utara, berarti dia adalah posisi awalnya di koordinat 0,30. Sehingga X-nya ini bernilai 0 dan Y-nya bernilai 30. Kemudian dia melaju ke arah selatan, yaitu bergerak ke arah sumbu Y negatif dengan kecepatannya adalah 40 km per jam. Sehingga posisi dia terhadap waktu T itu bisa kita tuliskan sebagai 0,30 min 40 T. Nah, kenapa nilai X-nya ini tetap 0? Karena dia hanya berjalan di koordinat titik Y, sehingga nilai X-nya itu tidak berpindah dan tidak berpengaruh. Nah, kenapa Y-nya ini bisa menjadi min 40 T? Karena setiap dia berjalan, maka dia kecepatannya itu sekitar 40 tiap waktu. Kemudian yang kedua adalah bus pariwisata. Nah, posisi awalnya tadi kan dijelaskan bahwa dia tepat berada di persimpangan, sehingga koordinatnya adalah 0,0. Nah, kemudian dia berjalan menuju ke arah timur laut, yaitu membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, dengan kelajuan adalah 20 km per jam. Nah, untuk mengetahui posisinya pada waktu T, maka kita bisa mencarinya dengan mencari komponen kecepatan, di mana F2X yaitu dengan cara kita mengalihkan kecepatannya dengan cos 45. Kenapa kita kalikan dengan cos? Karena kita ingin mencari kecepatan terhadap sumbu X-nya. Nah, tadi F2-nya itu bernilai 20, kemudian cos 45 adalah setengah akar 2, kita kalikan sehingga hasilnya adalah 10 akar 2 km per jam. Kemudian kita juga mencari komponen kecepatan F2 terhadap sumbu Y, yaitu dengan mengalihkan F2 dengan sin 45. Sehingga 20 dikalikan dengan nilai yang sama, yaitu setengah akar 2, menghasilkan 10 akar 2 km per jam. Sehingga posisi pada waktu T ini untuk bus pariwisata ditemukan, yaitu X-nya adalah 10 akar 2 T, dan Y-nya juga 10 akar 2 T. Nah, kemudian lanjut ke soalnya adalah apa yang ditanyakan. Nah, ditanyakan adalah pada pukul berapa kedua kendaraan tersebut ini berada pada jarak yang terdekat. Nah, untuk menjawab soal tersebut, hal pertama yang kita lakukan adalah dengan menghitung kuadrat jarak atau ST antara M1 dan M2. Nah, di sini kita masukkan menggunakan rumus pada umumnya, yaitu untuk mengukur jarak antara dua buah posisi vektor. Nah, yang pertama di sini adalah X1T min X2T kuadrat ditambah Y1T min Y2T kuadrat. Nah, kita masukkan nilai X1 yaitu tadi 0, kemudian X2T yaitu 10 akar 2T, kemudian Y1T ini tadi 30 min 40T, dan Y2T ini tadi 10 akar 2T. Nah, kita operasikan, yaitu 0 min 10 akar 2T itu menghasilkan min 10 akar 2T dikuadratkan, kemudian 30 min 40 ini kita ubah bentuknya menjadi 30 min dalam kurung 40 ditambah 10 akar 2 T kuadrat. Kemudian kita hitung
kuadrat masing-masing, yaitu menjadi 200 T kuadrat ditambah 30 min 40 tambah 10 akar 2 T kuadrat. Kemudian kita kemudian kita ubah bentuknya menjadi dt kuadrat sehingga akarnya itu menjadi hilang. Nah, variabel dt kuadrat ini kita simpan menjadi variabel yang baru, yaitu yang bernamakan st. Nah, st ini kita gunakan nantinya untuk mencari waktunya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari waktu terdekat t dengan menjadikan turunan pertama dari st ini sama dengan 0. Nah, kita masukkan persamaan yang tadi, yaitu turunan pertama st ini sama dengan d per dt i dari persamaan yang tadi, yaitu 200 t kuadrat plus 30 dalam kurung plus 30 min dalam kurung 40 plus 10 akar 2 t kuadrat. Nah, turunan pertama ini kita ganti nilainya menjadi 0, kemudian ruas kanan ini kita turunkan, 200 T kuadrat ini kita turunkan menjadi 400 T. Kemudian selanjutnya adalah aturan rantai, sehingga kita turunkan satu per satu. Sehingga kita turunkan menjadi 2 dikalikan 30 min dalam kurung 40 plus 10 akar 2 T. Kemudian baru kita turunkan bagian dalamnya, yaitu min 40 plus 10 akar 2. Nah, kemudian kita operasikan. Kita pindah 400 T ini di ruas kiri. Nah, karena 400 T di ruas kiri ini bernilai positif, maka yang di ruas kanan ini kita kalikan negatif. Sehingga min 2 dikali 30 min 40 plus 10 akar 2 T min 40 plus 10 akar 2. Nah, kita kalikan minnya menjadi 2 kali 30. Maaf, minnya kita hilangkan dengan dibagi min 1 menjadi 2 dikali 30 min 40 plus 10 akar 2T. Kemudian tadi yang awalnya bernilai min 40, akhirnya menjadi positif 40 plus 10 akar 2. Nah, setelah itu ruas kanan dan ruas kiri masing-masing kita bagi 2, sehingga menjadi 200 T sama dengan 30 min 40 plus 10 akar 2T dikalikan dengan 40 plus 10 akar 2. Nah, 30-nya ini kita keluarkan, faktorkan, sehingga 200 T ini sama dengan 30 dikali dalam kurung 40 plus 10 akar 2 min 40 plus 10 akar 2T. Nah, sehingga dari persamaan yang di sebelah kanan tadi kita pindah sebagian di sebelah kiri, sehingga 200 T ini plus 40 plus 10 akar 2T ditambah 30 dikali 40 plus 10 akar 2. Nah, kita operasikan hasilnya sehingga menjadi 200 plus 40 plus 10 akar 2T sama dengan 30 dikali 40 menjadi 1200 dan 30 kali 10 akar 2 menjadi 300 akar 2. Kemudian yang ruas kiri juga kita pangkatkan sehingga menghasilkan 200 plus 1800 plus 800 akar 2T sama dengan 1200 plus 300 akar 2. Nah, kemudian 200 kita tambah dengan 1800 menjadi 2000 plus 800 akar 2T sama dengan 1200 plus 300 akar 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan nilai T dengan cara memindahkan si 2000 ini ke 2000 plus 800 akar 2T ini ke ruas kanan. Sehingga nilai T ini dapat kita cari dengan cara 1200 plus 300 akar 2 dibagi dengan 2000 plus 800 akar 2. Sehingga untuk hasil akhirnya ini sekitar 0,5187 jam. Nah, ketika kita ubah waktu tersebut ke dalam bentuk menit, maka akan menghasilkan sekitar 31,12 menit.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kendaraan itu berada pada jarak terdekat pada pukul 13.31 atau sekitar setengah 2. Ah, ya Allah, ngelek lagi. Nah, wait. Oke. Wes, Oke. be on cam. Wes siap. Detail ngomong. Tes. Oke, aman. Wes siap. Kamu ayo. Vi, Vi, halo Vi. Ya, Ngelek rak. ya, aman. Oke, kamu mulai yo. Untuk nomor berikutnya ini mengaplikasikan berapa waktu yang singkat dan hemat untuk sebuah proyek. Seorang di kafe di Semarang berencana merenovasi interior kafenya agar lebih estetik dan nyaman untuk muda. Kontraktor menawarkan pembayaran yang unik. Semakin cepat proyek diselesaikan, semakin besar biaya untuk pekerja. Sedangkan jika terlalu lama biaya sewa peralatan listrik, dialisis, biaya renovasi dalam ribu juta. Jika proyek diselesaikan dalam dimodelkan. Maaf, model KIKT sama dengan 5T kuadrat minus 150T plus 2000 dan syarat T-nya lebih besar sama dengan 1 dan T kurang dari sama dengan 300. Maaf, dengan T
sama dengan 1 atau dan B kurang dari sama dengan 30. Jika pemilik K ingin mengeluarkan biaya yang paling hemat, sebaiknya ia memilih sebagai waktu renovasi dan berapa biaya minimum yang perlu ia keluarkan. Secara singkat, mengapa pilihan tersebut paling menguntungkan dengan menggunakan konstitusi. Yang perlu kita cari untuk pertama kali ialah turunan pertamanya. Turunan pertama dari KT sama dengan 5T minus 150T plus 2000. Dengan T-nya antara 1 sampai 1, turunan T, K turunan T sama dengan 10T minus 150. Turunan ini mengatakan laju perubahan biaya terhadap waktu atau hari. Mencari titik kritis atau non maksimum minimum, yaitu dengan cara maka 10T minus 150 sama dengan 0, kemudian menjadi 10T sama dengan 150. Maka ini adalah, jadi secara matematis calon titik minimum maksimumnya, titik minimum maksimum biaya terjadi pada T-nya 15 hari. Untuk cek apakah itu minimum atau minimum, kita gunakan turunan kedua. Nah, turunan kedua KT dah 10 karena turunan kedua T sama dengan U, yaitu lebih 0, maka grafik KT melengkung. Nah, kemudian untuk mengecek apakah itu minimum atau maksimum, turunan kedua dari KT adalah 10 karena turunan kedua KT sama dengan 10, yaitu lebih dari 0, maka grafik KT melengkung ke atas. Artinya titik T sama dengan 15 adalah titik minimum lokal. Nah, untuk memastikan minimum global di interval 1 hingga 30, maka seperti ini. Untuk memastikan bahwa itu benar-benar biaya paling kecil di rentang 1, kita bandingkan nilai KT di titik kritis T sama dengan 15. Kemudian dan T sama dengan 30. Biaya jika renovasi 1 sehari, maka K1 sama dengan 5 dikali 1 kuadrat minus 150 kali 1 plus 2000 sama dengan 5 dikurangi 150 ditambah 2000 sama dengan 1855. Jadi K1 itu sama dengan Rp1.855.000 atau Rp1.855.000. Biaya jika renovasi T sama dengan 30 atau 30 hari. Maka K30 sama dengan 5 dikali 30 minus
50 kali 30 ditambah 2000 sama dengan 5 dikali 900 dikurangi 4500 ditambah 2000 sama dengan 4500 minus 4500 plus 2000 sama dengan 2000. Jadi K30 sama dengan 2 juta rupiah. Nah, untuk yang terakhir kita uji coba pada titik kritis yaitu T sama dengan 15 atau 15 seri. K15 sama dengan 5 dikali 15 minus 150 dikali 2000 sama dengan 5 dikali 2250 ditambah 2000 sama dengan 1120 2250 sama dengan 875. Jadi K15 itu sama dengan 875. Nah, maka kita bandingkan dari ketiga uji coba tersebut. K1 1.855.000, K15 875.000, 2 juta. Nah, maka yang paling kecil adalah K15 yaitu 870. Lama renovasi yang paling hemat adalah T-nya pada 15 seri. Dan biaya minimum yang harus dikeluarkan adalah Rp25.000. Dari kelompok 6, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.